Baik, saya akan presentasikan kinerja kami tentang pengabdian masyarakat yang berjudul Perencanaan Penanganan Drainase Perkotaan di Tabanan. Dikerjakan oleh kami sendiri di Ketut Nurage, Dewa Ayu Putu Adia Garini Putri, Gusti Landang Bagus Eratodi. Ya. Eh, kita ketahui bahwa kasus drainase di Kabupaten Tabanan itu ada permasalahan. Di antaranya adalah topografi daerah landai, terdapat sarana aktivitas di saluran, adanya tumpukan sampah di badan saluran, saluran banyak walet atau sedimen, dimensi kalpet tidak memadai, dan kurang berfungsi optimal. Lokasi studi ya, setelah kami diskusi dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, maka ada 3 titik genangan yang sangat krusial ya. Yaitu pertama di kawasan perumahan Sangulan Indah, yang kedua adalah di kawasan Banjar Pandai Kediri, dan yang ketiga adalah di Banjar Penyalin Desa Samsam. Nah, ini adalah dokumen banjir pada saat hujan sangat lebat yang kami survei pada tahun 2019. Yang pertama di kabupaten di kawasan perumahan Sangulan, ini cukup menggenang ke area perumahan. Kemudian di kawasan Banjar Pandai Kediri itu ada titik genangan di sana yang cukup luas, dan ini adalah kasus di kawasan Banjar Penyalin Desa Samsam, karena ada pasokan air dari atas, dari Kutuh, dan juga dari sebelah utara perumahan yang ada di sana. Nah, kemudian tujuan daripada perencanaan ini adalah untuk tersedianya dokumen teknis perencanaan detail bagi Pemda Kota Tabanan terkait dengan penanganan sistem drainase pada kawasan tersebut ya itu. Nah, metode perencanaan kita pakai adalah metode kuantitatif berdasarkan kajian analisis hidrologi, analisis hidrolika, serta analisis parameter genangan seperti tinggi genangan, lama genangan, frekuensi genangan, dan luas genangan, dan mengacu kepada kriteria dasar perencanaan khusus untuk sistem drainase, yaitu kriteria perencanaan untuk hidrologi, khususnya adalah analisis hujan sampai dengan debit banjir. Kriteria perencanaan hidrolika terutama adalah analisis aliran ya, dan yang ketiga adalah kriteria perencanaan struktur untuk menentukan struktur yang sangat pas dan kuat untuk mendesain sistem drainase tersebut ya, itu. Nah, pelaksanaan kegiatan perencanaan ya, jadi dengan mengacu pada hasil-hasil analisis hidrologi, hidrolika, dan lain sebagainya, maka ini adalah hasil perencanaan kita. Ini kami terangkan sedikit. Ini adalah drainase utama di Jalan Tukar Yeho di perumahan Sangulan. Kemudian di sini terjadi beban aliran yang cukup besar. Dari hasil pengukuran debit dan hasil perhitungan, ini adalah debit perencanaannya adalah 2,703 dengan lebar 2/25 dan panjang 1,1318 meter. Nah, itu adalah drainase utama. Jadi ini memakai setengah double U-box dengan dimensi 1,5 ya, tinggi 1,5, lebarnya adalah 2 meter, memakai precast. Nah, untuk mengatasi genangan di sini kita buat shortcut atau sudatan atau drainase baru di bawah jalan menuju Sungai Dati ya. Dengan karakteristik debit adalah 2,580 meter kubik per detik dengan lebar U-box-nya adalah 2 meter dengan panjang 133 meter. Ini menuju ke Sungai Dati. Nah, kemudian di sini juga ada pintu air. Jadi untuk mengatur debit yang masuk ke sudatan, dan juga mengatur debit yang masuk ke sistem irigasi, karena sistem irigasi di hilir. Untuk penanganan di Banjar Pandai Desa Kediri ya, pertama kita usulkan normalisasi saluran tersier pada kedua sisi jalan raya Kediri dan Halot dengan beton pracetak memakai unit ya. Yang kedua adalah model shortcut drainase baru di bawah jalan menuju Dukat Yehge
untuk meniadakan genangan pada titik cekungan jalan dengan beton percetak model double U-box ya. Nah, ini adalah skema perencanaan kita untuk di Banjar Pandai Desa Kediri. Jadi ini adalah jalan raya Tanah Lot ya, Kediri Tanah Lot. Nah, kemudian di titik ini ada genangan ya, ada genangan yang cukup besar dan ini adalah daerahnya cekungan. Maka dari itu kita buat saluran drainase baru menuju jalan desa, lewat jalan desa dan berlanjut sampai kita buang ke Tukad Yehege. Ini adalah skema Sungai Yehege. Nah, secara hidrolika atau secara hidrologi, debit perencanaan kita adalah 2,479. Ini kemudian kita desain memakai unit ya dengan tinggi 1,2 kali 1,2 ya itu. Jadi memakai unit. Kemudian untuk drainase baru kita pakai adalah double U-box di sini ya. Itu dengan dimensi 2 meter kali 2 meter ya, dengan sistem precast. Kemudian rencana penanganan drainase kawasan Banjar Penyalin Desa Samsam ya, kita akan membuat normalisasi saluran sekunder di sisi kiri Jalan Raya Penyalin Gilimanuk dengan beton precast unit. Yang kedua, normalisasi saluran drainase dari kawasan perumahan Penyalin dengan precast double U-box ya. Kemudian memperbesar dimensi box culvert dari kiri jalan raya memotong jalan menuju Sungai Yeheno. Nah, ini secara skematis ini adalah jalan Denpasar, jalan Tabanan Gilimanuk ya, jalan Gilimanuk. Nah, kemudian ini adalah sistem saluran drainase yang keluar dari perumahan di Desa Penyalin ya, ini. Nah, ini adalah jembatan di sini, posisi jembatan Yeheno ya. Nah, ini adalah sistem yang datang dari Kutuh yang airnya cukup besar sekali, sehingga mengakibatkan pada setiap musim hujan terjadi genangan di sini di titik yang terendah. Nah, untuk itu setelah kita hitung maka debitnya ini sekitar 2,5 meter kubik per detik dengan lebar 1,35 meter kondisi alamnya dan panjangnya kira-kira 335 meter ya. Nah, untuk itu sesuai dengan debit perencanaan yang ada dan sesuai dengan kemiringan yang ada, maka kita mendesain dengan unit ya, setengah unit dengan precast dengan lebar dengan dimensi 1,2 meter kali 1,5 meter. Ini pemakai precast ya. Kemudian di posisi ada aliran ya, di drainase dari perumahan Penyalin ya. Itu kita buat dengan double U-box yang untuk di bawah jalan dengan box culvert juga ya, model box culvert ya. Itu dengan dimensi 1,5 kali 1,5 meter. Jadi untuk meniadakan aliran di di atas permukaan jalan di jembatan Yeheno. Kemudian di sini ada ada gorong-gorong ya, ada gorong-gorong ya. Jadi ada gorong-gorong di sini untuk membawa aliran ke Tukad Yeheno ya. Itu kita perbesar dimensinya menjadi 0,7 kali 0,7 meter ya. Nah, itu adalah hasil perencanaan kita yang kita berikan ke Dinas PUPR Kabupaten Tabanan untuk mungkin dilaksanakan ya apabila dana tersedia. Nah, ini adalah untuk mendukung kegiatan kita selama perencanaan baik di 3 lokasi tersebut, di Sangulan, kemudian di Banjar Pandai dan di Desa Penyalin, itu melalui beberapa aspek penentuan parameter. Yang pertama adalah survei sungai, apakah karena kita akan ada pembebanan debit dari saluran drainase, kita adakan pengukuran sungai, kemudian pengukuran kecepatan aliran ya, dengan ukuran meter, kemudian pemasangan BM, pengukuran topografi, survei geologi dan laboratorium, survei hidrometri, sedimentasi, survei lingkungan juga, dan survei sosial ekonomi. Karena ini terkait baik secara teknis maupun non teknis, terutama sosial ekonomi adanya kerugian, adanya kerugian akibat tergenangnya adalah kawasan-kawasan tersebut. Jadi secara ekonomi pasti akan ada kerugian. Jadi kita harus adakan penelitian dengan berbagai parameter yang mendukung perencanaan ini. Nah, sebagai penutup,
Jadi dalam perencanaan saluran drainase pada kawasan strategis agar tetap dilakukan survei data secara detail dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Ya. Kemudian secara struktur dalam pemilihan tipe dan ukuran struktur saluran hendaknya perlu dilakukan survei fabrikasi untuk menentukan dimensi sistem dan didekati dengan dimensi yang tersedia di pasaran. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan perencanaan dan pembangunan sistem drainase tersebut, maka perlu kita melakukan ya OP-OP secara rutin, ya misalkan pembersihan sampah yang tersangkut bersama aliran, kemudian melakukan pengalihan sedimen atau lumpur yang mengendap di dasar saluran. Nah, itu adalah hasil perencanaan kita yang telah kita sumbangkan ke Dinas PUPR Kabupaten Tabanan untuk melakukan pembangunan sistem drainase, terutama di daerah-daerah yang terjadi genangan, di titik genangan yang sangat krusial secara ekonomi, ya sangat krusial sekali, ya itu di Sangulan, perumahan penduduk yang tergenang, di mana lagi di Banjarpane, Ciladaya Tanah Lot yang tergenang, karena di sana ada sistem ada daerah pariwisata Tanah Lot agar tidak mengganggu. Ya kemudian yang di Penyalin, jembatan, jalan raya yang tergenang dan akan menyebabkan terjadinya macet transportasi yang masuk di sana. Jadi itu kira-kira sedikit paparan dari kami untuk dilanjutkan dengan diskusi yang mungkin bisa untuk memberikan masukan ke kita untuk melakukan revisi perencanaan.